Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kepada Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah UIN 1 Tulungagung yang saya hormati dan yang saya banggakan, marilah dalam kesempatan ini kita mengaji kelanjutan dari kitab Ta'limul Muta'allim. Nalaman nawaina wa nawasalu sholli wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Hujami masyayikhina wa syayikhi masyayikhina, jami ustadzina ustadzina, syushon syaisyad muji. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ono apa kelakuan iku yuhka den critaake, apa anna Muhammad bin Ismail setuhune Syekh Muhammad bin Ismail Al-Bukhari kang bangsa Bukhari rahimahullahu ta'ala iku kana ana sapa Syekh Muhammad bin Ismail iku badha ngawiti ngaji sapa Syekh Muhammad bin Ismail bi kitabis sholati kelawan kitab kang nerangake salat, ngala Muhammad bin Hasan ing atase Syekh Muhammad bin Hasan. Diceritakan bahwa Syekh Muhammad bin Ismail Al-Bukhari ketika belajar mengaji, yang pertama kali yang ia pelajari adalah kitabus sholat, kitab yang menerangkan tentang sholat, kitab-kitab yang menjelaskan tentang batalnya sholat, fardunya sholat, rukun-rukunnya sholat, kitab yang ada kaitan dengan keterangan-keterangan tentang bab sholat. Faqala mongko nuli ngendika sapa Syekh Muhammad bin Ismail, Syekh Muhammad bin Hasan lahu maring Muhammad bin Ismail, idhab lunga sira wa ta'allam lan ngajiya sira ilmal hadisi ing ilmu hadis. Ketika ingin belajar kitab sholat, kemudian Syekh Muhammad bin Hasan ini dawuh kepada Syekh Muhammad bin Ismail, pergilah carilah ilmu hadis, pergi sana cari ilmu hadis, belajarlah ilmu hadis. Lima krono barang ro'a kang wus weruh sapa Syekh Muhammad bin Hasan zalika anna zalika zalikal ilma setuhune menggunung ilmu hadis iku alyaku luweh patut utawa luweh cocok bitobihi kelawan kawatekane Muhammad bin Ismail wa dhala balan amri sapa Muhammad bin Ismail ilmal hadisi ing ilmu hadis. Fasara mongko dadi sapa Muhammad bin Ismail fihi ing dalem ilmu hadis.
iku muqaddiman ngungguli ngala jami'i a'immatul hadisi ing atase sekabehane biro-biro ulama hadis. Ini sedikit cerita bahwa ketika kita mencari ilmu, kita berserah diri kepada guru, agar gurulah yang menentukan ilmu yang harus kita pelajari. Kenapa? Karena guru adalah orang yang lebih tahu tentang bakat kita, sebagaimana yang diceritakan sebagaimana cerita oleh Syekh Muhammad bin Ismail ketika belajar kepada gurunya Syekh Muhammad bin Hasan itu. Inginnya belajar ilmu sholat, akan tetapi bakat yang ia miliki adalah merupakan orang yang cerdas, orang yang ilmu hadislah yang cocok untuk ia pelajari. Karena Syekh Muhammad bin Ismail berserah diri kepada seorang guru, maka gurulah yang menentukan, kamu belajarlah ilmu hadis, pergi sana belajar ilmu hadis, karena ilmu hadis lebih cocok yang untuk kau pelajari dengan watakmu, dengan kemampuanmu. Akhirnya beliau pergi untuk mencari ilmu hadis, sehingga Syekh Muhammad bin Ismail ini menjadi orang-orang yang terkenal, menjadi orang-orang yang lebih dibandingkan ulama-ulama ilmu hadis yang lain. Disebabkan apa? Semua adalah diserahkan kepada guru-guru kita. Wayam bagi lan sayugya li thalibil ilmi keduwene wong kang ambrih ngilmu, apa Allah ya jelisa yen ora lungguh sapa thalibul ilmi qoriban khale parek minal ustadzi saking guru ngindasa baging dalam nalikane belajar ngaji, ngindasa baging dalam nalikane belajar ngaji bi ghairi daruratin kelawan tanpa darurat, untuk segera dilaksanakan atau mungkin sebaiknya ketika mengaji jangan terlalu dekat dengan guru kecuali dengan dalam keadaan darurat. Baliyam bagi balik sayugyo opo ayyakuna yentono ya bainahu ing dalam antarane talib wa bainal ustadzilan ing dalam antarane guru. Ya apa qadrul qausi kira-kira sak gendewa, fa innahu mongko setuhune qadrul qaus iku aqrabu luwe parek ila ta'zimi maring ngegungake. Bahkan anjurannya di dalam mencari ilmu ketika belajar dengan seorang guru tidak terlalu dekat duduknya, dengan ukuran ini adalah batas-batas lebih pendek-pendeknya orang memuliakan. Paling tidak ketika kita belajar dengan seorang guru jaraknya sekitar 1 qaus, qadrul qaus sak gendewa, diperkirakan 1 meter lah, diperkirakan 1 meter sak gendewa itu sebagaimana apa itu busur anak panah ya, anak panah busurnya itu. Wayam bagilan sayuk yoli thalibil ilmi ketuwene wong kang ambrih ilmu, apa yang tari zayen tong reksa sapa thalibul ilmi anil akhlaqi saking biro-biro akhlak azamimati kang ala. Fa innaha mongko setuhune akhlakuz zamimah iku kilabun asu kang bangsa, iku kilabun asu maknawiyatun kang bangsa ora tininggalan. Sebaiknya dalam mencari ilmu selalu menjaga akhlakul karimah, untuk tidak melakukan akhlakul zamimah, akhlak yang jelek. Selalu berbudi pekerti yang baik,
Jaga jangan sampai melakukan hal yang buruk. Kenapa? Fa innaha kilabun ma'nawiyatun. Akhlak yang tidak baik ketika di dalam mencari ilmu bagaikan anjing yang tidak kelihatan, kaya dene asu. Wa qad qala lan teman-teman wis ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul malaikata, ora mlanjing sapa al malaikatu, la tadkhulul laura bakal manjing sapa al malaikatu malaikat baitan ing omah, fi kang iku tetep ing dalem omah suratun utawi gambar au kalbun utawa asu. Maka tidak akan masuk ke rumahnya orang yang ada gambarnya anjing, yaitu malaikat. Malaikat tidak akan masuk ke rumahnya orang yang ada gambar, lebih-lebih gambarnya anjing. Wa inna ma yata'allamu lan angin bestine bibinau sapa al insanu menungso biwasitatil malaki kelawan lantaran malaikat. Sesungguhnya orang belajar ilmu tidak lain dengan perantaraan malaikat. Kalau malaikat tidak mau masuk rumah kita, malaikat tidak mau mendekat kepada kita, mana bisa kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Maka hindari ketika mencari ilmu akhlaquz zamimah, akhlak yang jelek. Wal akhlaquz zamimah wal akhlaqu tawi birobir wal akhlaquz zamim wal akhlaqu tawi akhlak az-zamimatu kang